أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Maulid Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, saya muliakan. Lebih daripada itu semua, terkhusus alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semua para asatid, tokoh masyarakat, tokoh agama. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Musik penting terindah Bapak Kepala Pekon hadir juga di tengah kita. Lebih khusus lagi alhamdulillah dari anggota DPRD Tanggamus Komisi 2 Bapak Mujibul Umam fraksi PKB Pak. Sebuah kehormatan hadir di tengah-tengah kita semua. Tentunya kita doakan terhadap mereka semua, semoga amanah dalam menjalankan tugasnya masing-masing, baik sebagai kepala pekon, lebih-lebih terhadap wakil rakyat yang ada di Tanggamus, karena saya yakin pertaruhannya kalau dia adil mesti bonus dari Allahnya surga. Amin ya rabbal alamin. Daya kalau nggak adil mau nggak tahu kita Pak ya. Yang pasti semoga dari seluruh yang hadir di sini ialah mengamini malam Jumat semoga diijabah. Amin. Sederhana jadi pemimpin mah ialah yang penting imamun adilun, pemimpin yang adil, selesai di mata Allah. Itulah martabat yang tinggi buat pemimpin. Terindah terkhusus ke kakanda saya yang alhamdulillah dalam rangka ialah satu maulid, kedua juga ulang tahunnya. Ulang tahun tahun ya, nges ulang tahun lah supaya seru. Dari perguruan Al Hikmat Macan Putih Anum Segoro, mantap. Al Hikmat ini gabungan antara Arab, Indonesia serta Jawi. Ini Arabi Al Hikmat itu isinya tempat-tempat penuh dengan hikmah. Kedua Macan Putih. Ini Macan Putih serem ya. Macan Putih ya gitu. Macan Putih itu mahal. Tapi kan ada macan-macan biasa mah. Macan putih men. Bukan biasa macan belang, biasa macan tutul biasa, macan
biasa, tapi macan putih luar biasa. Anom segoro, anom ye ngorak ya masalah mah. Yo, nek anom iku anom yo. Anom segoro, nek aku pengennya aja anom segoro lah. Nek daerah wong Sunda yo ngora lautan. Ngora lautan. Tapi memang sudah jadi background ya kan. Dari sananya mungkin seperti itu. Cabang-cabang dari ialah perguruannya tidak masalah, bagus itu kan. Yang pasti apapun namanya perguruannya, siapapun orangnya, yang penting sama tujuannya. Kalau Islam ialah ke Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula baik ya nulis kumpul tepen pesantren tino kayakin kieu muludan. Ieu mah langsung muludan. Santri nanti kira-kira. Coba mumpung ada momen. Iya. Santri tak muridnya. Murid lah ya. Murid dalam perguruan silat mah. Murid-muridnya kabaran mana? Foto lah, mumpung ingat ya. Ayo. Mumpung ada Pak Umar, sini Pak Umar. Ini tentunya malam dan indah ini di akhir penghujung Rabiul Awal atau Jumat akhir dari bulan Maulid. Sama-sama kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di tempat majlis ini. Ini bukan semata-mata sebuah kebetulan tapi ketentuan. Ini bukan sebuah perencanaan dari manusia, bukan, tapi sudah takdirnya Allah. Ini bukan rekayasa, bukan. Ini catatan Lauhil Mahfuz pada akhir Rabiul Awal, ataupun tepatnya ialah Jumat akhir bulan ialah Maulid, kita dikumpulkan ialah oleh Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama saya yakin dari rumah tujuannya ke sini, baik yang dekat ataupun yang jauh, undangan ataupun tuan rumah, sama-sama pengen mengagungkan hari lahir Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan ini? Ini judul awal supaya bernilai, supaya duduk-duduk kita tidak tersia-sia. Tuan rumah pun tidak sia-sia ialah menghidangkan makanan dan minumannya. Setelah kita hadir pun tidak sia-sia sama sekali, walaupun sudah dijamu dengan makanan dan minuman. Tapi lebih daripada itu semua yang bernilai tentunya di mata Allah berkumpul kita di sini ialah kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Kuntu, kata Rasul, kalau niatnya sama, bulat karena Allah, pengen ngagungin Rasul dari nilai lahirnya, karena ada titik secara yang panjang di situ, yang tercatat dalam Al-Quran lebih dari Al-Hadis, apalagi diluaskan dengan para ulama. Maka yang ranah sasarannya, sasaran tembaknya, fokusnya yang dicari tidak ada lain. Berkumpul di sini ini ialah kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Pengen saya ini ya Rasul, pengen saya ini ya Allah, bermohon terhadapmu. Siapapun saya, siapapun anda, siapapun kita semua ini, wallahu alam, kita tidak tahu martabat kita tinggi atau rendah di mata Allah. Yang pasti saya pengen, berharap sekali, berharap kelak satu saat di yaumil qiyamah kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah andai kata kita bagian daripada umat yang bakal bertemu dengan beliau, bagian daripada umat-umat yang bakal mendapatkan syafaatil ulama. Amin ya rabbal alamin. Seperapat ding ulah kebal-kebal karunya ngantuk karena memang serak-serak suaranya, biasa napas kretek. Itu memang ahli hisab lah. Ahli hisab itu lah mau ngaji gitu kan, pada sekian menit langsung ngorok kan, itu kan ngedrop baterai nah, itu kan ahli hisab itu rana. Aduh, biasa ngerokok yang di ngaji langsung ngegereng. Untung tuh pingsan ya.
Hadirin, singkat saja, catatan dalam Al-Quran menceritakan sebuah malaikat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbuat daripada nur. Apa itu nur? Cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dari jin, manusia, malaikat, hewan berbeda-beda. Ialah kombinasi tentang unsur-unsurnya. Yang pertama, kalau malaikat itu diberikan akal, tidak diberi nafsu. Yang kedua, jin. Jin itu sama seperti ialah manusia, diberi akal dan nafsu, cuma berbeda saja secara fisiknya. Kalau fisik jin, dia terbuat dari api. Jelas ini. Kalau manusia, unsurnya sama. Yang pertama akal, kedua juga ialah nafsu, tapi bahan bakunya berbeda tina letak. Tanah. Jelma mati tanah KBB. Rek segelis semana baik, gitu kan? Semancung naon be, semulus naon baik, kesangan batu nggak sih? Meruluk tanah. Bener teh? Karena memang terbuatnya dari tanah, gitu kan, bukan dari unsur api ataupun nur. Kalau hewan itu ya cuma diberikan nafsu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberikan akal dan serta naluri. Ngerti itu naluri? Naluri tanya kumacek ina baik itu, kumacek Allah baik. Nya selempang-lempang na sirup-irup nak itu, temangke celana gitu masalah. Hewan mah gitu. Kena hidup dan naluri nak gitu. Nalurinya sebab hewan mah teu bisa pakai kolor, kamu sempak mah teu bisa, naluri teu bisa. Pakai masker sempak. Nyaut. Gimana nih urus-urusannya ini, nyaut terus ini. Ini jarang-jarang kelama ngaji di ya, maksudnya seriusan ya kayaknya. Iya mah bungahnya. Karena ialah Kang Baron gitu kan, bogaan perguruan senang. Yang pasti jangan lupa setiap tulisan dan gambar ini filosofi disebutnya. Non filosofi tanya curang mah. Ayat pertanda, jadinya ayat Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, ya kudu paham maksudnya apa. Ya ayat non ya pedang ya. Ayat mawung dulu kudu paham. Kudu paham. Tidak paham ya ngapain bikin perguruan gitu kan, harus lebih paham gitu kan. Tapi si Gana tuh paham ya. Enggak diberi pemahaman. Kembali ke cetakan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk. Yang pertama malaikat terbuat dari nur, manusia ialah dari tanah. Unsur malaikat dimasukkan akal, tidak nafsu. Kalau manusia ia akal ya nafsu. Jin unsurnya ialah terbuat dari ialah api, kemudian masukkan unsurnya satu, sama seperti manusia, akal dan nafsu. Disinilah mulai maka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiyya wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Masya Al-Baqarah kayaknya alif lam mim. Jadi manakala pas waktu Allah menciptakan ialah bumi, kemudian bumi itu sebagai ialah ditempatkan untuk khalifah yang berbentuk manusia, nggerek di cicingan orang, mesti rencanakan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayana cemburu. Salah satu makhluk Allah ada cemburu ngaranna malaikat. Siapa itu malaikat gitu kan? Yang cemburu ini dua malaikat. Malaikat mana yang cemburu terhadap ialah manusia? Satu malaikat Harut jeung Marut. Maca Quran teh aya kan Harut wa Marut. Cek Harut wa Marut malaikat yang tadi diberi nafsu tadi. Ya Allah,
dan terendah eta dunia di tempatan ku manusia mah manuk mah sama sepuepe na lut bae waya spikut dima keluarkan getih bae cekcok bae rebut bae teu aya benerna khuliqal insanu halu'a manusia diciptakan ke Allah itu memang hatena bengkok telok lurus dia bener-bener kan hese dilejek potong gitu kan dicicingkan bae bengkok bae diurut-urut bae sebisa nanya kan gitu geus kitu bae ini ja'ilun fil ardi khalifah terserah itu hese bengkok manusia mah itu bengkok dikerasan terima potongan dilembutan tenurut atuh is kumacik Allah mah nya boga nasib masing-masing boga nasibna masing-masing. Cek Allah ya harat wa marah, kenapa engkau cemburu terhadap piala manusia? Manusia ini orang gak bener. Oh no bener ini. Kecuali yang diistimewakan oleh Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang atas dasar disempurnakan oleh Allah. Apa semua para nabi itu berbuat kesalahan? Pernah semua kecuali Nabi Muhammad saja. Saking memang tidak sempurnanya ialah manusia, cuma Allah satu-satunya lah yang menciptakan makhluk yang sempurna ya. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Dia tidak pernah berbuat salah dosa, bahkan kesalahan pun dia tidak pernah berbuat. Yang lainnya walaupun tidak pernah berbuat salah, kesalahan mesti nabi-nabi mulianya. Nah. Jadi malaikat melantaran ngerasa mana nama Harut wa Marut jadi bere akal doang, jadi bere nafsu. Cemburu karena para manusia kurang ya Allah coba sih terberedar bumi Allah yang subur, bumi Allah yang amat luar biasa luasan lautan hingga sungai Nil yang indah di atas sana terlihat dari langit dipasrahkan karena manusia untuk amanah ente cocok kudu nama orang nah iya iyalah cek Harut wa Marut jadi dia ya cek Allah Rut ngomong Sunda nanya ya Allah namanya ngomong gitu bisik salah paham makanya Allah ngomong Rut segala lain ini supaya paham bapak-bapak dan ulama sebab setiap pembicaraan itu mesti dituntun ku ilmu akidah bisik salah paham berarti Allah itu ngomong Sundanya itu sebab Allah berucap naitala sautun wala harfun tidak bersuara tidak juga berbentuk huruf-huruf tidak seperti apa-apa laisa kamisli syai'un atau mukhalafatul lil hawadisi iya mengiktibar supaya paham jeung orang kampung sawah sampai mana tadi burut Rod mana cemburu ke manusia nya cemburuna kunaon aduh pangeran dunia itu indah dahulu awal kali Allah menciptakan semua buah-buahan di muka bumi ini kali yang pahit manis semuanya burung-burung pun semuanya berkicau indah tapi manakala ada awal kali pembunuhan antara Habil dan Qabil nu tadina gernuk ke manis bapak zaman Nabi Adam gernuk eta manis begitu saking bersedihnya antara dua saudara saling membunuh ialah Qabil dan Habil gitu kan kemudian ialah Habil apa namanya dibunuh oleh ialah Qabil dibunuh oleh Habil maka disinilah mulai binatang-binatang pun mulai murung diantara salah satunya manuk buah itu baheula mah perkutut manuk buah itu daya beda nasiga ialah cicak rawo siga nandarana kacar berkicau terus indah begitu sedih mana nama tidakkan keluar kecuali malam sampai keluar riwayatnya ya gitu kan kemudian ialah buah-buahan pun tidak ada layaknya seperti ialah gambaran kecil tentang surga dunia ya indah enak semuanya tidak ada yang pahit di muka bumi manis semuanya sampai gerenuk yang pahit pun gitu kan manis maka begitu terjadi pembunuhan antara anaknya putranya Nabi Adam alaihissalam berubah buah-buahan kurang pentingnya sebab dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabas aydin nas jelas sekali nampak kerusakan yang ada di muka bumi atas dasar tangan-tangan manusia dan naon dia kurang ngena kurang paham jadi ribut kabeh-kabeh di tangan manusia cek Allah
Kembali ke Harut wa Marut, ya, Harut wa Marut. Jo mana maksudnya naon? Ngomongkan manusia dan tercocokkan aman, tercocokkan manusia nempatan bumi. Nyala ya Allah, oh aduh, gelut baik, ngalirkan darah, kan? Wayasfiku dima dina sudan dengan wanah nunukot disulak. Da urang mau kita poe macam tasbih bena Allah, macam zikir baik gitu kan. Da ulah manusia, da kula nu cocok mayalah keturunan Harut jeung lain keturunan Nabi Adam alaihi cek